Di balik sejarah panjang para nabi, ada kisah yang jarang diceritakan. Sebuah tuduhan besar yang mengguncang keimanan Bani Israel. Nabi Musa, manusia pilihan Allah yang penuh mukjizat, dituduh membunuh saudaranya sendiri, Nabi Harun. Bagaimana mungkin seorang nabi membunuh nabi lainnya? Apa yang sebenarnya terjadi di gunung misterius tempat wafatnya Nabi Harun? Dan bagaimana Allah membuktikan kebenaran Nabi Musa di hadapan kaumnya? Inilah kisah menegangkan yang disampaikan Rasulullah SAW, kisah yang menyentuh hati dan membuka mata tentang fitnah, kejujuran, dan pembuktian dari langit. Tonton video ini hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Inilah kisah Bani Israel yang menuduh Nabi Musa membunuh Nabi Harun, disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan As-Sadi dari Abu Malik dan Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa orang di antara para sahabat Nabi SAW. Ibnu Katsir dalam kisah Saul Anbiya atau kisah para nabi mengutip hadis tersebut. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku akan mewafatkan Harun. Oleh sebab itu datanglah engkau bersamanya ke sebuah gunung yang begini dan begini. Nabi Musa dan Nabi Harun pun pergi menuju gunung yang dimaksudkan hingga keduanya sampai pada sebatang pohon yang tidak ada satu pohon pun pernah dilihat seperti pohon itu. Tanpa diduga di bawahnya terdapat sebuah lantai rumah yang cukup untuk 2 hingga 3 orang dan aroma wangi. Ketika Nabi Harun memandang ke arah gunung, lantai rumah, dan segala hal yang sangat menakjubkan itu, beliau berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku lebih suka tidur di tempat ini. Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, tidurlah di atasnya. Nabi Harun menjawab, sesungguhnya aku takut jika pemilik tempat ini datang, lalu ia marah kepadaku. Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, jangan takut, akulah yang menjamin dirimu terhadap tempat ini. Tidurlah segera. Lalu Nabi Harun berkata, tidak, engkau harus tidur bersamaku dengan demikian. Jika pemilik tempat ini datang dalam keadaan marah, kita berdua akan dimarahi bersama-sama. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa tidur, saat itulah kematian menjemput Nabi Harun. Ketika Nabi Harun menyadari apa yang telah terjadi, beliau berkata, hai Musa, engkau telah memperdayaku. Setelah Nabi Harun wafat, lantai rumah itu pun terangkat. Pohon juga bergerak dan lantai rumah itu pun terangkat ke atas, membawa jasad Nabi Harun ke langit. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dalam keadaan sendirian tidak bersama Nabi Harun, mereka berkata, sungguh Musa telah membunuh Harun. Musa merasa dengki kepada Harun karena kecintaan Bani Israel kepada Harun. Mereka menganggap Nabi Harun lebih memahami perasaan mereka daripada Nabi Musa. Nabi Harun juga lebih lunak sikapnya kepada mereka daripada Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa sikapnya lebih tegas kepada sebagian orang di antara kaumnya itu. Ketika ucapan mereka sempat terdengar oleh Nabi Musa, beliau berkata kepada mereka, sungguh celaka kalian. Harun itu saudara kandungku sendiri. Apakah kalian melihat kalau aku telah membunuhnya? Ketika tuduhan tersebut semakin ramai diperbincangkan oleh kaum Bani Israel, Nabi Musa segera mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar memperlihatkan kebenaran perkataannya. Tidak beberapa lama, kemudian lantai rumah yang menjadi tempat Nabi Harun menghembuskan nafas terakhirnya itu pun turun, sehingga mereka dapat menyaksikan Nabi Harun di atas lantai yang terletak di antara langit dan bumi. Nama Nabi Harun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali, dan kisahnya selalu disebutkan bersama Nabi Musa. Sebenarnya ada satu lagi penyebutan kata Harun, yakini di surah Maryam ayat 28. Akan tetapi masih ada perdebatan terkait hal tersebut. Sebagian menyatakan ia adalah Nabi Harun, dan sebagian lagi berpendapat bahwa itu merupakan orang yang berbeda yang hidup pada zaman Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran surat Taha ayat 29-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegaskan kedudukan Nabi Harun, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari kalanganku, yaitu Harun saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah sekutu dalam urusanku. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Ketika bayi Musa dihanyutkan oleh sang ibu ke sungai Nil di Mesir hingga ditemukan oleh Raja Fir'aun beserta istrinya Siti Asia, Nabi Harun sudah menginjak usia 1 tahun. Alasan tersebut kemudian dipakai oleh sang ibu kala mendapatkan kesempatan untuk menyusui bayi Musa yang sudah diangkat sebagai anak oleh Raja Fir'aun dan istrinya lantaran memiliki putra dan perlu dirawat pula.
Istri Fir'aun akhirnya mempersilahkan dirinya untuk membawa sang bayi dan menyusui di rumahnya sendiri. Kisah kehidupan Nabi Harun tidak terlepas dari perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Harun adalah fasih dalam berbicara. Cara berbicaranya sangat lembut, tenang dan mudah dipahami. Ia juga pandai dalam menata perkataan, sehingga orang senang berbicara dengannya dalam menjalani dakwah. Nabi Harun terkenal dengan kepintarannya saat berbicara. Hal itu dianggap sebagai salah satu pelengkap bagai petualangan yang dilakukan oleh Nabi Musa saat menyampaikan ajarannya. Termasuk diantaranya ialah saat Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun yang harus meladeni para penyihir Mesir. Disinilah peran yang ditunjukkan oleh Nabi Harun. Peran lainnya yakini ketika Nabi Musa membawa kaum Bani Israel keluar dari negeri tersebut, kemudian menyeberang ke Sinai, serta saat mengalami kesulitan untuk hidup di daerah padang pasir tersebut. Para sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bani Israel begitu mudah menuduh orang Nabi Musa membunuh. Tatkala Nabi Harun wafat, Nabi Musa dituduh membunuh saudaranya, yaitu Nabi Harun. Begitu juga ketika Nabi Musa wafat, mereka menuduh Nabi Yosua atau Yusha bin Nun yang membunuh. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Kisah Para Nabi menceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam dan murid beliau Yusha sedang berjalan, tiba-tiba berhembuslah angin yang membawa gumpalan awan berwarna hitam pekat. Saat Yusha melihat awan itu, ia menyangka kiamat telah tiba. Maka ia pun berpegang kepada Nabi Musa, "Andai pun kiamat terjadi, aku merasa tenang bersama Musa Nabi Allah." Ujarnya. Selanjutnya, Nabi Musa melepas baju rangkapnya secara diam-diam dan meletakkannya di tangan Yusha. Ketika Yusha kembali kepada kaumnya sambil membawa baju yang dipegangnya itu, para kaum Bani Israel segera menangkapnya. Lalu mereka berkata, "Engkau telah membunuh Nabi Allah." Yusha menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak membunuhnya. Akan tetapi beliau telah melepas pakaian ini." Namun mereka tidak percaya terhadap kata-kata Yusha, dan mereka ingin menghukumnya. "Jika kalian tidak percaya dengan pengakuanku, tangguhkanlah niat kalian itu selama 3 hari, ujar Yusha. Setelah diberikan penangguhan, Yusha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah mengabarkan dalam mimpi setiap orang yang telah menuduh Yusha bahwa Yusha tidak membunuh Musa. Sesungguhnya kami telah mengangkat Musa ke sisi kami. Setelah itu mereka meninggalkan Yusha. Yusha bin Nun adalah murid Nabi Musa alaihi salam. Dialah yang mewarisi kepemimpinannya atas kaum Bani Israel. Setelah Nabi Musa tiada, Yusha dikenal sebagai tokoh yang memimpin kaum Bani Israel memasuki Palestina. Dalam kaum Yahudi dan Kristen, tokoh ini disebut sebagai Yosua. Teman-temanku seiman, terkait kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Wahab bin Munnabi sebagaimana dikutip Ibnu Katsir menyebutkan bahwa suatu ketika Musa alaihissalam berjalan melewati para malaikat yang sedang menggali makam yang sangat indah dan megah yang belum pernah dilihat oleh Musa. "Wahai para malaikat Allah, kalian menggali makam ini untuk siapa?" tanya Nabi Musa. Para malaikat itu menjawab, "Makam ini untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang mulia. Jika engkau ingin menjadi hamba tersebut, masuklah ke liang lahat ini, berbaringlah di dalamnya, dan hadapkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Bernafaslah engkau dengan perlahan." Kemudian Nabi Musa melakukan hal itu dan beliau pun wafat. Selanjutnya para malaikat mensolatinya dan mengebumikannya di liang lahat itu. Ahli kitab dan yang lainnya menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam wafat di usia 120 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat maut mendampingi orang saat hendak mencabut nyawanya, dan yang jelas dilihat oleh orang itu. Namun ketika malaikat maut mendatangi Musa alaihissalam yang telah tiba ajalnya, Musa menampar malaikat maut hingga matanya terlepas dari tempatnya. Selanjutnya, malaikat maut itu kembali menemui Tuhannya, seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, hamba Musa telah menamparku hingga mataku terlepas dari tempatnya. Seandainya bukan karena kemuliaan dirinya di sisimu, niscaya aku akan membelahnya.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, 'Kembalilah kepada hambaku itu, lalu katakan kepadanya agar ia meletakkan tangannya pada kulit sapi atau menjamah punggung sapi. Maka setiap helai bulu sapi yang tertutup oleh tangannya terhitung umurnya setahun.' Selanjutnya, malaikat maut datang kembali menemui Nabi Musa dan mengatakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa lalu bertanya, 'Setelah itu apa yang terjadi?' Malaikat maut menjawab, 'Kematian.' Nabi Musa berkata, 'Kalau begitu sekarang saja.' Setelah itu Nabi Musa pun menghela nafasnya dengan sekali nafas. Lalu malaikat maut mencabut nyawanya. Selanjutnya Allah mengembalikan mata malaikat maut itu hingga normal kembali seperti semula. Setelah itu ia mendatangi manusia secara diam-diam. Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Quraib, dari Musa bin Mikdam, dari Muhammad bin Salamah. Ia juga menilainya sebagai hadis marfu.
Periwayatannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisyawab. Dan seperti itulah teman-teman, sedikit informasi mengenai Nabi Musa alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian saja untuk pembahasan kita hari ini, dan terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.